Hai semua, Assalamualaikum. Aku Robi Purba dan selamat datang di vlog aku sama Bang Obi. Episode ini cukup berbeda. Kenapa? Karena memang dimulai dari hal yang unexpected. Mungkin kemarin banyak teman-teman wartawan yang mau interview, baik dari media cetak, TV, elektronik. Aku mohon maaf sekali belum bisa mendampingi teman-teman untuk memberikan informasi. Mungkin teman-teman wartawan tahu aku bukan tipe yang haji mumpung ya udah ramein deh gitu interview sana sini. Tapi ya aku mau hormati profesi teman-teman. Cuman lebih baik aku buat ceritanya di sini aja ya. Ini bukan buat kepentingan apapun. Oke, yang pertama, hari Sabtu kemarin, tanggal 30, memang rencananya adalah hanya mau ngecek ke IGD di Siloam. Karena sudah hampir 8-9 bulan lah aku merasakan sakit yang tidak nyaman ketika bagian dadaku, misalkan tersentuh oleh Dendi, manajerku, kalau lagi benerin jas, atau mungkin aku lagi olahraga, treadmill pun aku udah gak sanggup, turun tangga pun sakit, bahkan kalau lagi lelang untuk roof air pun di Instagram, aku kesakitan. Aku nggak tahu apa, tapi yang pasti selama beberapa bulan tuh aku setiap megang tuh kenapa ya kok ada kayak benjolan di bawah bagian nipple aku, puting aku gitu. Kok makin lama makin besar dan ketika aku duduk begini bagian yang kanan lebih ngondoy, lebih turun lah, lebih besar gitu. Aku nggak tahu kenapa. Wow, Jojo silakan lewat dulu. Ya boleh. Bentar ya, asisten saya terus buang hajat kayaknya. Hajatan apa buang hajat nih? Jadi ketika abang duduk begini, itu bagian kanan lebih ngondoy lagi. Nah, akhirnya aku datang ke rumah sakit untuk ngecek ini ada apa nih gitu. Pertama dikira sama dokter jaga di IGD Siloam, mungkin aku keluhannya karena aku nyeri, jadi aku dikasih oksigen segala macam. Karena memang waktu itu aku tekanan darah 160. Aku nggak pernah 160 seumur hidup, jadi aku dikasih bantuan oksigen. Dan aku di EKG, cek jantung yang standarnya aja gitu kan. Nah pada saat lagi mau pasangin itu apa namanya ya, bisa dibilang selang ya, selang oksigen ya, dokter jaganya nggak sengaja nyentuh dada kanan aku gitu. Nah di situ aku udah, nah itu dok sakitnya dok, oh sakit di sininya, iya sakit di sininya, bukan di tengah, bukan di kiri tapi di sini. Udah akhirnya langsung diobservasi dulu, dan dokternya juga, dokter jaga yang lain juga akhirnya melihat, mengecek ada apa gitu, dan mereka langsung secepat itu menghubungi dokter bedah yang memang ada apa ya, yang bisa mengencounter aku punya permasalahan ini gitu. Dan alhamdulillahnya pada saat dicek jadwal di hari itu juga, hari Sabtu itu, dokter bedahnya itu ada, dokter Royce namanya, bukan Rolls Royce, dokter Royce ini. Dokter Royce yang lagi bingung mau milih headset karena akhirnya kita berteman di Instagram. Dan akhirnya setelah dari IGD terus aku ditransfer ke poli bedah, dan disitulah dicek semuanya. Dari dadaku dicek, kelenjar ketiak aku dicek, dan bahkan sampai testisku juga dicek karena takut ada pengembangan kelenjar-kelenjar yang tidak diinginkan. Ditanyain juga ada keluhan gak di bagian kanan, kiri badan, punggung, depan, belakang segala macam. Alhamdulillah aku bilang gak ada dokter, hanya masih di bagian dada aku sebelah kanan ini. Terus aku ceritakan riwayat keluarga karena kakak-kakakku yang cewek pada punya tumor payudara. Memang aku sudah membayangkan dan sudah bersiap bahwa ini adalah tumor karena beberapa bulan sebelumnya, mungkin gak sih pria punya tumor, pada saat aku mulai sakit-sakit setelah aku baca-baca, oh ternyata bisa gitu. Dan ketika aku didiagnosis seperti itu ya aku sudah lebih sedikit kuat lah karena aku sudah mempersiapkan diri. Cuman permasalahannya takut nih kalau misalkan tumor ini berkembang menjadi CA alias cancer, karena kakakku salah satunya ada survivor dari breast cancer gitu. Nah tapi yang aku heran karena kemarin juga sempat jadi polemik, bukan heran sih karena kan memang cancer itu semua orang punya cancer sebenarnya, ada bibitnya menurut aku. Faktor pemicunya itu beda orang beda faktornya lah, jadi gambling aja. Nah setiap dokter pasti nanya gitu, baik yang dari IGD sampai ke dokter Royce, bagaimana, apakah mengkonsumsi suplemen, apakah
makannya bagaimana, lalala ya aku bilang aku mau konsumsi suplemen gym. Terus bilang selain karena faktor genetik, apapun yang kita konsumsi seperti suplemen gym dan juga yang mungkin mengandung bahan-bahan yang kimiawi yang berat ya, atau mungkin juga susu gym tersebut, whey protein, itu bisa menjadi pemicu. Sebenarnya apapun bisa jadi pemicu, ikan bakar pun bisa jadi pemicu, apapun yang kita makan itu bisa jadi pemicu gitu. Jadi ya udah, akhirnya Dr. Royce berbaik hati sekali. Aku disuruh nunggu di luar. Aku kaget langsung dapat jadwal operasi besoknya langsung. Karena aku bilang sama dokter, jujur dok, aku tanggal 4, tanggal 5 aku harus kembali ke studio. Aku harus lakukan syuting lagi buat X Factor, buat voice over. I need it to be done as soon as possible. At least aku menyelamatkan dulu kontrak-kontrak kerja aku. Kalau misalkan nanti hasil biopsi, which means 7 hari lagi tidak baik, setidaknya aku ada beberapa hal yang aku bisa kerjakan dulu lah. Dan aku selesaikan, karena no matter what, aku harus professional. Kalau misalkan teman-teman hari ini ada yang lihat, kenapa udah mulai syuting, that's me, that's Robby Purba, sebisa mungkin. Apapun menjadi spectacles, aku nggak mau jadikan itu sebagai penghambat aku untuk menjadi profesional di depan semua klien, apalagi ini show besar. Dan akhirnya aku nunggu di depan sama Jojo, sama Alan. Ya bersyukur aja, Allah baik sekali. Aku tiba-tiba Dr. Royce mau melakukan tindakan besok jam 2 siang. Jadi tanpa bawa baju, tanpa bawa apapun itu, aku langsung dapat kamar perawatan di Siloam. Langsung hubungin Mas Anto, agent aku dari Prudential. Ini aku nyebutin Siloam, nyebutin Mas Anto, nyebutin Prudential. Demi Allah, wallahi, tidak ada dibayar apapun. Karena tidak ada endorsement apapun. Ini aku hanya berterima kasih sekali. Aku bersyukur punya Mas Anto yang selalu 24 jam mau membantu apapun permasalahan kesehatan aku. Udah, akhirnya aku dirawat, terus aku mulai diobservasi dan segala macam. Disitulah ditanya-tanya terus apa saja yang dikonsumsi dan sebagainya, dan akhirnya ya udah, memang tumor. Nah, jam 2 siang tindakan dilakukan. Oh, aku kayak ngomong sama Jojo, kalau abang nggak bangun dari siuman gimana ya Jo? Agak drama biasa. Namanya juga belum pernah melakukan operasi lah sebelumnya. Mungkin bagi teman-teman, cuman operasi gitu doang. Permasalahannya adalah ini dari dokternya sendiri yang bilang, karena ini adalah penyakit langka untuk laki-laki yang bisa terjadi sama perempuan, misalkan 100 atau 1000 banding 1. Nah, yang satu ini, si laki-laki ini yang mengidap tumor payudara, dan ini sebenarnya adalah yang jarang bisa dihadapi atau mungkin dimiliki oleh laki-laki. Nah, yang satu ini, yang jarang ini, malah possibilities untuk CA-nya itu lebih besar, untuk mengarah ke cancernya itu lebih besar. Dan karena aku memang posting di Instagram bukan karena gila-gila AdSense atau apa namanya, impressions atau apa, jadi aku sekedar Instagram tuh bagi abang diary aku aja. Dan ternyata ya banyak yang mendoakan, aku senang sekali. Nah, kalau mau tahu hasil tumornya seperti apa setelah dioperasi, ini gambarnya. Cukup besar, cukup banyak, mengingatkan aku sama daging-daging yang aku makan di restoran Korea. Jangan tinggal pakai sumpit, lu rebus atau lu goreng atau lu bakar, lu asepin ya, mirip ya. Tapi jangan kebayang-bayang gimana. Nah, maksud aku, ini bisa terjadi kepada siapapun, laki perempuan bisa banget, teman-teman, khususnya yang laki-laki. Kalau misalkan memang punya keluhan di dada, apapun itu, benjolan atau khususnya buat yang di bawah bagian puting susu, harus lebih aware, harus lebih dijaga-jaga. Nggak ada salahnya juga untuk bisa langsung kalian kontrolkan ke dokter. Buat yang perempuan juga, bahkan maaf, ketika bagian nipples atau puting susunya masuk ke dalam, aku bilang aku bukan orang medis, tapi yang aku baca adalah kalau misalkan ada tanda seperti itu, selain kelenjar ya atau daging yang rasanya kayak tumbuh, itu harus lebih berhati-hati. It's a new beginning of my life sebenarnya, 2022. I'm not being dramatic, nggak jadi yang kayak sok drama banget gitu, karena belum pernah sakit besar sebelumnya, belum pernah menghadapi yang seperti ini di usia ini. Cuman I have to deal with anything I've done in my life. Aku harus hilangkan semua gitu. Mungkin itu yang bikin aku sampai detik ini I cannot deal with any relationship.
karena bagi aku it's been hurting, selalu menyakitkan. So aku harus deal with and associate with people yang positif aja. Intinya aku menyampaikan ini semua bahwa teman-teman, anything is possible to happen to anyone, mau laki mau pria mau wanita, semua penyakit bisa terjadi. It's like gamble, siapapun bisa terjadi, pemicunya bisa apapun. Jadi aku pengen teman-teman lebih aware aja sama kesehatannya, khususnya tumor ya. Kalau misalkan punya benjolan atau apapun ya itu harus langsung dikontrol atau dicek ya, medical check up ke rumah sakit manapun, pakai asuransi manapun, pakai BPJS juga boleh, karena apapun itu harus di conquer, harus dilawan. 2022 aku cuma pengen bilang ke semuanya, kalau misalkan emang lagi menghadapi sebuah masalah yang besar, khususnya penyakit, jadikan penyakitmu sebagai sahabatmu aja. Diajak ngobrol, ditraktir makan, dikasih obat, diajak tidur, dielus-elus, terus dibuat senyaman mungkin. Kalau udah nyaman, terus kita ghostingin penyakitnya. Maksudnya kalau udah ngerti, saling memahami, ya udah Gih, kamu pergi dari aku Gih, karena aku punya kehidupan yang lain. Kalau kamu adalah memang sahabat aku, kamu harus tahu apa yang harus kamu lakukan. So that's all for today. Thank you teman-teman, aku sudah dikasih kesempatan untuk bercerita. Sekali lagi maaf kalau misalkan banyak yang tidak aku layani, teman-teman media. Intinya sampai sekarang aku tidak menemui teman-teman yang mungkin ke kantor atau ke apartemen. Karena apa? Karena aku memang masih menunggu tanggal 5 hasil biopsi dari dokter. Lalu aku akan tanyakan sama dokter nanti, sama dokter Royce, kalau ada apapun yang penting yang harus aku sampaikan ke publik regarding this illness, regarding this tumor, aku akan sampaikan namun sesuai dengan arahan dari dokter. I promise you teman-teman media, kalau nanti sudah dapat arahan dari dokter Royce, apapun yang aku harus sampaikan ke publik, aku baru akan bicara. Sampai detik ini aku belum bicara, kenapa? Karena aku masih menyampaikan sesuai dengan my experience kemarin di rumah sakit ya. Oh iya, dan kemarin juga ada tim dari Ibu Agung Gumelar menghubungi manajerku untuk bisa bicara tentang ini. Untuk Ibu dan tim, nanti kalau misalkan Robi sudah bertemu dengan Dr. Royce dan juga dokter sudah mungkin mengizinkan aku untuk bicara ke publik, apapun yang penting dan harus disampaikan aku akan bicara. Tapi sampai detik ini aku memang belum berani, takutnya misleading and misunderstanding. Doakan. It's a new beginning, semoga hasil biopsinya bagus. Ini sudah ganti beberapa kali perban. Ya, ini tadi karena Kang Arman agak telat datangnya jadi pakai plaster dulu. Mic-nya di bawah. Ya udah, teman-teman, pesan dari aku terakhir, apapun yang kalian inginkan di hidup ini, semua itu dimulai dari mimpi-mimpi. Untuk itu jangan buang-buang waktumu sekarang. Tidurlah. Sampai jumpa. Assalamualaikum dan salam olahraga sehat 2022. Peace out people. Mwah!